Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara dengan penjagaan super ketat yang berisikan seorang anak muda nih yang sedang diinterogasi. Yup, dia adalah Frank William Abagnale Jr. Melihat Frank yang terjatuh, pria menginterogasinya pun tampak memarahi petugas. Seolah Frank ini adalah orang yang penting banget. Jadi siapa sih Frank ini? Seberapa penting sih dia? Kenapa dia bisa berada di dalam penjara? Well, kita bakal coba mundur ke beberapa tahun sebelumnya. Inducted as lifetime members. Pada hari itu, Frank William Abagnale Jr. berserta kedua orang tuanya yaitu Frank Abagnale Senior, si ayah, dan Paula, si ibu, sedang menghadiri sebuah acara penghargaan yang diberikan untuk ayahnya, yaitu sebuah medali kehormatan Lifetime and Happy New Year Rotary Club. Acara ini pun juga dihadiri oleh banyak banget orang-orang penting. Dalam pidatonya, Frank mengatakan sebuah quotes. Terdapat dua tikus kecil yang jatuh ke dalam ember berisikan krim. Tikus pertama menyerah begitu saja dan mati tenggelam. Sementara tikus kedua nggak mau menyerah dan terus berjuang. Ia mengaduk krim itu menjadi mentega, kemudian ia merangkak keluar. Nah, dalam hal ini dia adalah tikus kedua. Quotes ini pun membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut berdiri dan memberikan tepuk tangan meriahnya. Tak terkecuali Frank Jr., ia terlihat sangat terkesan atas pidato yang telah dibacakan. Sesampainya di rumah, terlihat Frank dan ibunya sedang berdansa. Kemudian ayahnya pun menceritakan tentang kisah pertemuan dan bagaimana mereka bisa menikah dulu. Semua diceritakan dengan amat detail. Di sini pun terlihat betapa ayahnya si Frank ini mencintai istrinya. Namun, kebahagiaan ini pun gak berlangsung lama. Dinas pajak mengetahui bahwa Frank Senior melakukan penggelapan pajak, sehingga ia pun harus membayar denda dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini pun membuat mereka harus menjual semua aset yang mereka miliki, termasuk toko dan rumah mereka. Lot less work for you. Keesokan paginya, Frank Senior membangunkan Frank Junior. Yap, nih antara bapak dan anak namanya cuma beda Senior dan Junior doang. Jadi sama-sama Frank. Pagi itu sang ayah mengajak Frank untuk menemui seseorang. Tapi karena si Frank di sini nggak punya jas berwarna hitam, maka mereka pun harus mampir ke sebuah toko untuk mencari jas tersebut. Tapi sayangnya toko masih belum buka pada pagi itu, sehingga pemilik toko pun menolak untuk melayani mereka. Sorry, we don't loan suits and we're not open. Darcy, is this yours? I just found it in the parking lot. Tapi keahlian Frank dalam berbicara membuat Darcy sang pemilik toko tidak mampu menolak permintaannya. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata si Frank Junior ini dilatih menjadi super profesional ayahnya sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari manajer bank yang bakal ia temui. Yap, tujuan dari Frank Senior ini ternyata ingin meminta bantuan berupa pinjaman uang kepada Manhattan Bank. Tapi sayangnya manajer bank di sini menolak permintaan tersebut karena ia tidak memberikan pinjaman kepada seseorang yang terkena masalah pajak. Walaupun Frank Senior di sini tidak mendapatkan pinjaman yang ia inginkan, setidaknya ia mampu menjual mobilnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga normalnya. Di momen ini Frank Junior banyak banget nih belajar dari sifat ayahnya, mulai dari cara berbicara hingga cara berpenampilan. Where's your mother? Sesampainya di apartemen, Frank Junior menjelaskan bahwa ibunya pergi untuk mencari sebuah pekerjaan. Namun jawaban yang diberikan oleh Frank malah dijadikan sebuah jokes oleh ayahnya. Di sini nih sebenarnya terlihat kesamaan karakter atau watak antara Frank Junior dan sang ayah. Meskipun mereka berada dalam krisis keuangan, tapi mereka tetap terlihat tenang dan bahagia aja menghadapi masalah yang mereka alami. See that? It's just a school. You don't have to. Yap, ini adalah sekolah barunya Frank Junior. Sebagai anak baru, Frank terlihat sangat kebingungan. Ia pun bertanya kepada seorang siswi tentang kelasnya. Tapi tiba-tiba dengan sengaja ia disenggol dari belakang oleh seorang bulis. Tapi di sini terlihat Frank hanya bisa terdiam dan menerima perlakuan tersebut. Selling encyclopedias? Singkat cerita, sampailah Frank di depan kelas. Seorang mengatakan bahwa kelasnya akan dihadiri oleh seorang guru pengganti. Dan ternyata di kelas ini Frank juga melihat orang yang sengaja menabraknya tadi. Yap, ini adalah kali pertamanya Frank melakukan aksinya. Layaknya seorang guru profesional, Frank dengan sangat percaya dirinya langsung berpura-pura menjadi seorang guru pengganti dan menulis namanya di papan tulis dan meminta semua orang untuk tenang. In front of the class here? Counselor pays Q, press Q. Frank pun berhasil mempermalukan anak yang telah membulinya tadi. Sesaat setelah itu datanglah guru pengganti yang asli, yaitu Roberta. Tapi bukannya berhenti berpura-pura, Frank di sini malah melanjutkan keprofesionalannya sebagai guru, dan ia pun mengatakan bahwa ia adalah guru pengganti di kelas ini, sehingga membuat Roberta sebagai guru yang asli sangat kesal dengan sekolah itu. You what?
Your son has been pretending to be a substitute teacher. Yap, kedua orang tua dari Frank William Abagnale Jr. harus dipanggil menghadap ke kepala sekolah karena perbuatan anaknya yang telah membajak kelas Prancis selama 1 minggu terakhir. Dan di momen ini sempat-sempatnya dia ngebantuin orang untuk berbohong. Jadi di sini ada seorang anak perempuan yang ingin memberikan sebuah permohonan surat sakit, tapi karena Frank tahu kalau surat itu adalah surat palsu, ia menyarankan untuk melipat surat tersebut agar tidak dicurigai. Gak lama setelah itu selesailah pertemuan antara kepala sekolah dan kedua orang tuanya Frank. Terlihat di sini Paula nggak bisa berkata apa-apa melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Sedangkan untuk ayahnya, beberapa hari setelah itu Frank terkejut melihat ibunya keluar dari kamar bersama dengan seorang pria yang tak lain adalah rekan kerja dari ayahnya sendiri. Di sini terlihat Frank mencurigai bahwa ibunya memiliki hubungan dengan teman ayahnya. Frank yang kecewa hanya bisa terdiam. Paula pun di sini terlihat sangat panik dan merasa bersalah. Ia pun memberikan Frank uang sebesar $10 sebagai uang tutup mulut. Take $5. Oh, 10. Mom. Keesokan harinya Frank kembali mendapatkan jas dan topi laki-laki yang ada di atas sofa. Saat orang itu keluar dari kamar, Frank langsung melempar jas tersebut pada pria itu. Dengan nada penuh marah, Frank mengira dia adalah kekasih dari ibunya tersebut. Ternyata Frank salah, laki-laki itu adalah seorang pengacara yang sudah menunggunya untuk memberitahu bahwa kedua orang tuanya akan segera bercerai. Di sini Frank diminta untuk memilih antara tinggal dengan ayah atau ibunya. Ayahnya pun berusaha meyakinkan Frank bahwa ini bukanlah sebuah ujian yang artinya tidak akan ada jawaban yang salah. Tapi di sini Frank tidak menjawab apapun, melainkan ia memilih untuk berlari sejauh mungkin, dan ini adalah awal dari seluruh perjalanan hidup Frank William Abagnale Jr. Sampailah pada sebuah malam di mana Frank diusir dari penginapannya karena cek yang pernah diberikan oleh ayahnya sudah tidak berlaku dan tidak bisa dicairkan lagi, sehingga ia harus diusir dan dipaksa untuk mencari penginapan barunya. Singkat cerita, saat berada di penginapan baru, Frank pun termenung dengan cukup lama. Hal inilah yang membuatnya berpikir untuk memalsukan cek. Di sini Frank mencoba mengganti tanggal dan nama dari cek tersebut. Namun sayangnya nggak ada satupun bank yang mau menerima cek yang dimiliki oleh Frank. If they were any good. What did you say your name was? Ashley. Must have slipped right off your neck. Frank pun mencoba menggunakan cara yang biasa dilakukan oleh ayahnya, yaitu dengan sedikit bermain kata-kata. Namun usaha Frank masih tidak membuahkan hasil meskipun ia telah berpindah dari satu bank ke bank lainnya. Sampailah pada hari itu ia melihat seorang pilot yang baru saja keluar dari mobil dan didampingi oleh banyak banget nih pramugari yang sangat cantik. Mulai hari itu Frank mulai terobsesi untuk menjadi seorang pilot. Hal pertama yang dilakukan oleh Frank adalah menyamar menjadi seorang jurnalis dari sebuah sekolah. Hal ini bertujuan agar bisa mewawancarai seorang pilot untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Setelah mendapatkan banyak informasi, Frank memulai aslinya dengan mendapatkan seragam pilot. Dengan bangga ia pun menggunakan seragam itu di jalanan. Saat itu banyak banget orang yang memperhatikannya karena profesi pilot merupakan profesi yang sangat membanggakan. Singkat cerita, Frank pun berhasil menyusup dengan memalsukan namanya dan menjadi seorang co-pilot di maskapai penerbangan Amerika yang bernama Pan Am. Layaknya pepatah yang mengatakan sambil menyelam minum air, perusahaan ini ternyata selalu mencairkan semua cek karyawannya sehingga Frank bisa dengan mudah mencairkan cek palsunya. Karena aslinya sangat sukses, sejak hari itu Frank mulai membuat banyak banget cek palsu yang mengatasnamakan perusahaan Pan Am. Dan tidak lupa, Frank selalu mengirimkan surat kepada ayahnya dan memberikan kabar tentang dirinya bahwa saat ini ia menjadi seorang co-pilot di maskapai Pan Am. Excuse me. I'm sure you hear this all the time, but you have the most beautiful eyes I have ever seen. Iya, ini adalah kali pertamanya ia berhasil menirukan kemampuan ayahnya dalam berkata-kata. Sampailah di momen penerbangan pertamanya. Di sini Frank diperkenalkan oleh pramugari kepada pilot dan co-pilot. Terlihat di sini ia sangat gugup, namun masih tetap berusaha untuk profesional. Pilot pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada Frank. Tapi karena sikapnya yang selalu tenang dan meyakinkan, ia pun berhasil menipu pilot dan co-pilot yang berada di pesawat tersebut. Marcy, did you drop this? Must have slipped right off your neck. No. Yes! Oh no! Nggak butuh waktu lama, pemalsuan cek yang dilakukan oleh Frank pun tercium oleh FBI.
FBI pun menyusun beberapa rencana untuk melakukan penangkapan. Yap, dia adalah Carl Hanratty, anggota FBI yang mengepalai investigasi dalam penangkapan Frank Jr. Pada hari itu, Carl bersama 2 orang anggotanya berjalan menuju sebuah hotel. Hotel yang diduga pernah mencairkan cek beratasnamakan Frank Jr. Setelah mengambil bukti cek yang pernah digunakan oleh Frank, Carl segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum ia pergi, resepsionis mengatakan bahwa orang yang mereka cari itu masih berada di kamar, lebih tepatnya itu kamar 201. Mengetahui hal tersebut, Carl pun langsung berlari ke kamar 201 sambil menodong pistolnya. Tapi ia tidak menemukan siapapun di dalam kamar selain mesin, tinta, dan makanan. Frank yang sedang berada di dalam toilet pun tidak mengetahui bahwa FBI sudah menunggu di dalam kamarnya. Saat akan keluar dari toilet, hebatnya Frank di sini bisa tenang dan tidak takut sedikit pun. Bahkan dia udah ditodong sama pistolnya Carl. Drop it! Relax. You're late. Alright. Frank pun berhasil mengkelabui agen FBI tersebut. Frank mengaku dia adalah agen rahasia Amerika yang bernama Barry Allen yang ditugaskan juga untuk menangkap si Frank ini. Nah, di sini Carl pun langsung meminta identitasnya. Dengan santainya Frank memberikan seluruh dompetnya kepada Carl. Sesaat sebelum Carl membuka dompet tersebut, ia pun langsung mengalihkan perhatian Carl dengan menunjuk seseorang yang berada di bawah dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah Frank yang selama ini ia cari. Expect the Secret Service on this. Don't worry about it. Well, what's your name? Lucunya di sini Frank malah balik menginterogasi Carl dan si Carl pun di sini terlihat sangat percaya dengan Frank. Singkat cerita, Frank pun langsung mengambil mesin pencetakan cek dan mengatakan kepada Carl bahwa ia akan membawa mesin itu ke bawah sebagai barang bukti. Gak sampai di sana, ia pun memerintahkan Carl untuk tetap berada di kamar sampai ia kembali. Gak lama setelah itu, Carl yang penasaran pun membuka isi dompet tersebut. Tapi yang ditemukan hanyalah stiker dan poster anak-anak doang. Carl yang terkejut pun langsung berlari menuju ke arah jendela dan melihat Frank sedang berlari membawa mesin pencetak cek tersebut. Carl yang kesal pun hanya bisa berteriak karena merasa telah ditipu. Scene pun berpindah pada sebuah restoran mewah. Terlihat di sini pertemuan antara Frank Jr. dan Frank Senior. Di sini Frank Jr. memberitahu kepada ayahnya bahwa ia sekarang bekerja sebagai co-pilot di salah satu penerbangan Amerika Serikat. Singkat cerita, selain ingin selebrasi atas pencapaiannya, Frank Jr. juga membelikan ayahnya sebuah mobil Cadillac baru dan meminta ayahnya untuk menjemput ibunya menggunakan mobil itu. Ia juga menambahkan bahwa saat ini ia memiliki jumlah uang yang sangat banyak dan mampu memberikan berapapun jumlah yang ayahnya butuhkan. Namun karena merasa dikhawatirkan, ayahnya menolak semua tawaran yang diberikan oleh Frank Jr. Ayahnya beralasan bahwa ia masih bermasalah dengan dinas pajak dan tidak mungkin mengambil hadiah tersebut. Singkat cerita, di akhir pertemuan, ayahnya pun membisikkan sesuatu kepada Frank Jr. Scene berpindah ke kantornya Carl, yang artinya itu adalah kantor FBI. Carl terlihat sangat menyesal atas tindakannya. Sekelas FBI yang sangat dipercaya bisa ditipu oleh seorang penipu ulung. Carl yang merasa bahwa ia mengetahui semua tentang orang yang ia cari, ia pun kembali meminta kesempatan untuk bisa menangkap Frank. Pada malam harinya terlihat Carl yang sedang bekerja dikagetkan oleh sebuah panggilan telepon. Yap, itu adalah panggilan telepon dari Frank. Percakapan ini bukanlah sebuah ucapan selamat Natal. Justru dalam percakapan ini Frank meminta maaf kepada Carl atas apa yang telah ia lakukan. Dan Frank di sini juga meminta Carl untuk berhenti mengikutinya. Carl pun mengajak Frank untuk bertemu dan mengobrol secara langsung. Frank pun langsung memberikan nama hotel dan nomor kamarnya. Tapi ternyata di sini Carl tidak percaya dengan omongan Frank. Frank pun meminta maaf untuk kedua kalinya kepada Carl. Namun Carl malah menertawakannya. Ia mengatakan bahwa Frank menelponnya bukan untuk meminta maaf, tapi karena nggak ada satupun orang yang bisa ia telepon. Mendengar hal ini, Frank yang kesal pun langsung membanting teleponnya. Scene pun berpindah pada sebuah restoran. Terlihat Carl di sini masih melakukan investigasi kepada beberapa rekening koran yang beratasnamakan Barry Allen. Carl pun sempat ditertawakan oleh seorang pelayan restoran karena dianggap sebagai penikmat komik The Flash. Carl yang kebingungan bertanya kepada pelayan tersebut. Ia pun baru menyadari bahwa Barry Allen adalah tokoh yang ada di sebuah komik, dan Carl pun di sini menyadari bahwa orang yang dihadapi bukanlah orang dewasa melainkan anak-anak. Hal ini pun membuat Carl sangat-sangat marah karena ia merasa dua kali dibohongi oleh Frank. Ma'am, I'm sorry to have to tell you, your son is forging checks. Just tell me how much yours and I'll pay you back. So far, it's about $1.3 million.
Scene pun berpindah ke sebuah rumah sakit. Terlihat Frank sedang mencari seorang temannya, tapi secara nggak sengaja ia bertemu dengan seorang perawat yang bernama Brenda. Frank melihat Brenda menangis karena baru saja dimarahi oleh atasannya atas kesalahan yang ia lakukan. Karena nggak tega melihat perawat ini menangis, Frank pun berusaha menyemangatinya. Dan terlihat di sini Frank mulai menyukai Brenda. Dan dari sinilah Frank mulai berpikir untuk mengganti profesinya menjadi seorang dokter. Frank pun mengawali aksinya dengan memalsukan ijazah kedokteran lulusan Harvard University. Dan ia pun langsung melamar ke rumah sakit di mana Brenda bekerja. Nggak butuh waktu lama, lamaran Frank pun diterima. Ia pun ditempatkan pada bagian UGD di rumah sakit tersebut. Sejak hari itu, Frank pun memulai perjalanan barunya sebagai dokter. Ia pun banyak belajar, tapi bukan tentang dunia kedokteran, melainkan ia belajar tentang bagaimana caranya agar terlihat layaknya seorang dokter. Well, scene pun berpindah ke apartemen ayahnya Frank. Ayahnya yang baru pulang dari berbelanja pun kaget melihat kehadiran Carl yang sudah berada di dalam apartemennya. Carl mengatakan bahwa ia adalah seorang agen FBI yang sedang mencari Frank Abagnale Jr. Mendengar hal ini pun Frank Senior di sini nggak terlihat kaget atau panik sama sekali. Ia malah merangkai sebuah cerita dengan kaliannya berkata-kata dan mengatakan anaknya sedang berada di Vietnam dan membantu tentara di sana dalam berperang. Namun secara nggak sengaja Carl di sini melihat sebuah surat yang ada di atas meja dan itu adalah surat dari Frank Jr. untuk ayahnya. Yap, tanpa pikir panjang, Carl pun langsung mencatat seluruh alamat yang ada di surat itu. Ia pun langsung pergi menuju ke arah alamat tersebut. Namun sesampainya di sana mereka nggak menemukan siapapun. Mereka hanya melihat kamar kosong dengan sebuah ijazah kedokteran yang terpampang di dinding. Yap, sebuah ijazah yang beratasnamakan Frank Connors. Scene pun berpindah ke sebuah rumah. Yap, itu adalah rumah Brenda. Terlihat Frank beserta keluarga besar Brenda berkumpul untuk makan malam bersama. Karena Frank tahu keluarga Brenda ini adalah penganut Lutheran yang straight banget, ia pun berpura-pura seolah ia adalah bagian dari agama tersebut. Nah, di sini dia juga diminta buat memimpin doa sebelum makan. Lucunya di sini bukannya dia baca doa, malah dia di sini membacakan quotes yang pernah dibacakan oleh ayahnya dulu. Tapi karena sikapnya yang meyakinkan, ia pun berhasil memanipulasi keluarga Brenda ini. Singkat cerita, Frank pun ditanyakan beberapa pertanyaan oleh orang tua Brenda. Frank mengaku sebagai seorang dokter. Ia juga mengaku pernah kuliah hukum selama 1 tahun di Berkeley University. Dan ternyata ayahnya Brenda ini juga merupakan alumni dari universitas tersebut. Nah, di momen ini Frank kelihatan sedikit kebingungan. Tapi karena sikapnya yang tenang dan ia pun bisa meyakinkan dan membuat impress kedua orang tua Brenda dari jawabannya. Yes. Grumpy old Hollingsworth, right? I tell you, meaner than ever. Tell me, Frank, what was the name of his little dog? I'm sorry. The dog was dead. Sampailah di momen dimana Frank dan ayahnya Brenda ini ngobrol berdua. Dan ini adalah momen pertama kalinya Frank terlihat sedikit ketakutan setelah ayahnya Brenda mengatakan, The truth. Tell me the truth, Frank. Frank pun merasa bahwa penyamarannya telah diketahui oleh ayah Brenda. Merasa gak ada pilihan lain, Frank pun berkata jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Bahwa ia bukanlah seorang pilot, bukan seorang dokter, ataupun seorang lawyer. Ia mengaku bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Namun anehnya, bukannya marah, ayahnya Brenda malah melihat ini sebagai sesuatu yang romantik. Dan menyadari hal ini pun, Frank langsung melanjutkan kebohongannya dan mengatakan bahwa ia akan segera mengikuti tes lawyer di New Orleans. Well, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Frank dan keluarga Brenda pun semakin dekat nih teman-teman. Frank pun sekarang udah lulus dari tesnya dan dia pun bekerja di kantor ayahnya Brenda. Iya, dia menduduki sebuah jabatan yaitu sebagai asisten jaksa. Scene pun berpindah ke sebuah bar. Frank di sini tampak menemui ayahnya untuk kedua kalinya. Yap, di momen ini sebenarnya ia ingin memberitahu ayah tentang pernikahannya dengan Brenda dan dia pun memberikan 2 buah tiket untuk ayah dan ibunya. Singkatnya, Frank ini ingin kedua orang tuanya itu datang dan menghadiri pernikahannya. Dan dia juga ingin impress kedua orang tuanya atas apa yang telah ia capai saat ini. Dan berharap juga hubungan antara ayah dan ibunya dapat membaik. Namun wajah bahagia Frank seketika hilang setelah mendengar perkataan ayahnya bahwa She won't see me. Why don't you call right now? I have 2 first-class tickets to go see her. Your mother's married now to my friend Jack Barnes. They have a house.
Iya, ayahnya mengatakan bahwa ibunya telah menikah lagi dengan teman ayahnya yang dimana pernah ia jumpai dulu. Nah, di momen ini pertama kalinya Frank terlihat sangat kecewa atas apa yang ia alami. Frank juga mengatakan bahwa ia akan segera berhenti dari apa yang telah ia kerjakan. Tapi ayahnya Frank malah tidak mendukung hal itu. Di sini Frank yang kecewa memilih untuk pergi tanpa mengatakan kemana ia akan pergi kepada ayahnya. Someplace exotic? Where you going tonight? Scene berpindah ke markas FBI. Malam ini adalah malam Natal kedua sejak terakhir kalinya Frank menelpon Carl. Dan untuk kedua kalinya juga, Frank menelpon dan meminta Carl untuk berhenti mengejarnya. Frank mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup damai dan akan segera menikah. Gak seperti malam Natal sebelumnya, di sini Carl sama sekali gak ada menertawakan permintaan Frank itu. Dia cuma menjawab secara logik dengan mengatakan bahwa Frank gak bisa lolos dari hukum gitu aja karena ia telah bersalah dengan memasukkan cek sebesar 4 juta US dollar. Stop chasing me. I can't stop. It's my job. It's okay, girl. Merry Christmas, huh? Ya, malam itu adalah malam pesta pernikahan antara Frank dan Brenda. Tapi Carl berhasil melacak keberadaan Frank di sini. Carl pun datang persis di tengah-tengah acara pernikahan Frank. Sesaat sebelum Carl menemui Frank, Frank telah menyadari hal tersebut bahwa ia kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Tanpa membuang-buang waktu, Frank pun langsung menarik Brenda ke kamarnya. Di momen ini, Frank memastikan tentang perasaan Brenda kepadanya terlebih dahulu, sambil mengeluarkan 2 buah koper yang berisikan uang. Frank pun mengakui tentang siapa dia sebenarnya, mulai dari profesi sesungguhnya, agama, dan cerita hidupnya secara singkat, tapi tidak nama aslinya. I ran away from home a year and a half ago when I was 16. You're not a Lutheran? I have enough money to last us for the rest of our lives. Look. Sesaat sebelum Frank meninggalkan pesta pernikahannya, ia meminta Brenda untuk menemuinya di Miami Airport dalam waktu 2 hari ke depan. Frank juga meminta agar Brenda pergi tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk kedua orang tuanya. Brenda pun kembali mengatakan bahwa ia hanya ingin mengetahui nama sesungguhnya dari calon suaminya itu. Please, before you go, please tell me your name. Frank William Abagnale, Jr. Brenda yang shock pun terlihat hanya bisa terdiam dan menangis mengetahui hal ini. Sampailah di hari itu, terlihat Frank dengan mobilnya hendak menjemput Brenda ke bandara. Melihat keberadaan Brenda, Frank dengan wajah bahagia pun segera turun dari mobilnya untuk menghampiri Brenda. Namun sesaat sebelum dia menghampiri Brenda, Frank melihat ternyata Brenda telah diawasi oleh FBI yang siap untuk menangkapnya. Dengan tenang, Frank pun langsung kembali ke mobilnya dan memilih untuk tetap stay di mobilnya sambil mengamati sekitar. Mengetahui belum ada satupun FBI yang melihatnya, Frank langsung memilih untuk pergi dari tempat itu. Sejak hari itu, Carl pun mulai memblokade semua pintu keluar dari bandara Miami Airport agar Frank gak bisa keluar dari kota itu. Tapi Frank di sini pun gak kehilangan akal. Ia pun membuat sebuah perekrutan pramugari yang beratasnamakan Pan Am dan merekrut 8 pramugari cantik untuk terbang bersamanya menuju ke Prancis. I'm ready to go. Iya, ini adalah Miami Airport. Terlihat Frank dan 8 pramugari yang telah ia pilih sedang berjalan dan dijaga ketat nih oleh semua agen FBI. Namun karena ia tersamarkan di tengah-tengah pramugari cantik itu, Frank pun berhasil kabur dan lolos dari seluruh agen FBI yang berada di sana. Seorang rekan dari Carl pun mengatakan bahwa ia melihat seorang pemuda menggunakan seragam pilot dan memakai topi, dan ia mengira bahwa itu adalah Frank. Kemudian Carl pun bergegas menemui orang tersebut. Tapi ternyata orang tersebut hanyalah supir taksi yang akan menjemput seseorang, dan ia mengatakan ia dibayar $100 untuk menggunakan seragam pilot. Saat ditanya akan menjemput siapa, supir tersebut mengeluarkan kertas yang tertulis nama Hanratty, dan ini adalah momen kesekian kalinya Carl dikerjai oleh Frank. Seolah Frank ingin mengatakan bahwa ia akan selalu mengetahui semua rencana dari Carl. Gak butuh waktu lama, FBI pun segera menyadari hal ini dan sayangnya Frank sudah berada di atas pesawat yang terbang persis di atas mereka. 7 bulan pun berlalu, Carl yang berkali-kali gagal udah gak dipercaya lagi nih untuk menyelesaikan kasus Frank. Namun dia tetap memaksa untuk handle kasus ini. Carl pun memulai kembali investigasinya melalui cek yang digunakan oleh Frank. Ia pun membawa seluruh cek yang pernah digunakan oleh Frank ke seorang pakar cek, dan pakar tersebut mengatakan bahwa cek dibuat secara sangat sempurna dan cek ini hanya bisa dicetak di beberapa negara saja, yang salah satunya itu adalah Prancis. Saat mendengar kata Prancis, Carl pun langsung mengingat bahwa ibu Frank adalah orang Prancis, dan ibunya juga pernah mengatakan bahwa ia pernah tinggal di sebuah desa kecil di Prancis yang bernama Mount Rashad. Yap, ini adalah Mount Rashad.
Di sini terlihat Carl sudah berada di Prancis dan dia berjalan di depan gereja yang bersebelahan persis nih dengan tempat percetakan. Carl pun segera menghampiri tempat itu. Namun saat ia masuk, ia hanya melihat sederetan mesin percetakan kertas. Namun ketika ia menekan sebuah tombol, seluruh kertas berterbangan dari mesin tersebut. Frank pun terkejut melihat seluruh kertasnya yang berterbangan. Nah, uniknya di sini, meskipun dia berhadapan langsung dengan Carl, Frank di sini terlihat nggak panik sama sekali, layaknya kayak ketemu teman aja. Ia malah ngucapin selamat Natal dan mengajak Carl mencicipi masakan khas French. Carl pun langsung mengatakan bahwa Frank telah ditangkap dan dikepung oleh banyak polisi di luar. Mendengar ancaman ini bukannya takut, di sini Frank malah menertawai Carl. Frank mengakui bahwa ia sangat kesal terhadap Carl, bukan karena Carl yang selalu mengejarnya, melainkan karena Carl ini selalu membohonginya. Carl yang kesal pun di sini memberikan borgol kepada Frank, cuman Frank menolak untuk memakainya. Frank mengatakan bahwa Carl adalah seorang pembohong karena sebelumnya ia mengatakan ia tak pernah memiliki keluarga, tapi ia memakai cincin kawin. Dan Frank di sini juga menantang Carl bahwa ia harus menangkap Frank dengan tangannya sendiri karena hanya ada mereka berdua di ruangan tersebut. Singkat cerita, untuk menjawab pertanyaan Frank, Carl pun di sini berkata jujur tentang cincin kawin yang ia kenakan. Carl pun menjelaskan bahwa ia memang benar pernah memiliki keluarga dulu. Karena melihat kesungguhan Carl, secara damai Frank pun menyerahkan diri dan mengenakan borgol pada tangannya sendiri. Namun pada saat keluar pintu, polisi Prancis pun tiba-tiba datang dan langsung membawa Frank pergi. Dan Carl yang tidak memiliki perintah dalam penangkapan di negara itu nggak bisa berbuat apa-apa selain menjanjikan kepada Frank bahwa ia akan segera menemuinya secepat mungkin. Don't worry, Frank. I'll have you extradited back to the United States. Don't worry. Singkat cerita, Carl pun berhasil membawa Frank kembali ke Amerika. Di sini terlihat mereka berdua sedang berada di sebuah pesawat. Sebelum pesawat mendarat, Frank menagih janji yang pernah diberikan oleh Carl, yaitu untuk memperbolehkan ia menelpon dan berbicara dengan ayahnya sebelum ia muncul di media TV. Carl pun langsung terdiam beberapa detik. Perlahan Carl pun mendekati Frank dan membisikkan kepada Frank bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari tangga di Grand Central. Ia terjatuh dan lehernya patah. Carl pun mengatakan bahwa ia turut bersedih atas hal ini. Mendengar hal ini, Frank pun tidak terima dan marah kepada Carl karena ia merasa dibohongin dan tidak pernah memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Karena Frank yang sangat berisik di kabin pesawat, Carl pun membawanya ke toilet pesawat tersebut. Di dalam toilet, Frank pun mengamuk dan gak percaya atas kematian ayahnya. Frank pun melarikan diri dengan cara membongkar toilet yang ada di pesawat tersebut dan turun melalui tangga roda ketika pesawat landing. God Almighty. Bukan untuk kabur, melainkan Frank di sini mendatangi rumah ibunya. Dari jendela terlihat ibunya sedang membaca sebuah majalah. Tiba-tiba seorang gadis kecil melihat kemudian menghampiri Frank. Melalui kaca, Frank bertanya mana ibunya dan anak kecil itu menunjuk Paula. Yap, di sini Frank menyadari ibunya kini telah memiliki keluarga baru yang dimana membuat Frank gak bisa berbicara sepatah kata pun. Gak lama setelah itu polisi pun datang dan Frank pun langsung menyerahkan diri dan meminta polisi untuk menangkap dirinya. Enak, Frank pun mendapat hukuman 12 tahun penjara dan ia ditempatkan di ruangan yang terisolasi. Well, setelah beberapa waktu, Carl pun datang untuk melihat keadaan Frank di penjara. Dan ia juga membawakan beberapa buku, yaitu komik The Flash, yang nama tokonya itu pernah dipakai oleh Frank. Dan Frank yang to the point langsung menanyakan maksud dari kedatangan Carl. Ia menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan ke bandara mengurus pemalsuan cek. Frank pun meminta Carl untuk menunjukkan ceknya. Nggak butuh waktu yang lama dan tanpa alat sekalipun, Frank mengatakan itu adalah cek palsu. Sontak Carl pun terkejut melihat Frank bisa mengetahui hal tersebut hanya dengan melihatnya tanpa butuh bantuan apapun. Keesokan harinya, Carl pun datang kembali, tapi kali ini dengan atasannya. Yap, ia mengajak atasannya untuk memperlihatkan keahlian Frank dalam melihat sebuah cek. Setelah diberikan sebuah sampel, Frank pun menjelaskan dengan detail tentang keaslian cek tersebut. Melihat kemampuan ini, atasan Carl pun kagum dan langsung menawarkan Frank untuk bekerja di bagian keuangan agen FBI. Frank, we have the power to take you out of prison. Scene pun berpindah ke kantor FBI. Hari itu adalah hari pertama atas kerjasama antara Frank dan FBI. Frank pun ditempatkan di bagian pengecekan cek sejak hari itu. Scene pun berpindah ke beberapa hari berikutnya. Terlihat Frank yang sedang berjalan menuju kantor. Di perjalanan dia nggak sengaja melihat sebuah toko dengan pajangan pakaian pilot. Nggak tahu apa maksudnya, tapi sesampainya di kantor terlihat Frank ingin berbicara sesuatu kepada Carl. Tapi karena melihat Carl yang sangat sibuk, di sini Frank pun terlihat sangat kecewa. Well, sampailah di momen ini, terlihat Frank sedang berjalan menuju ke sebuah pesawat. Secara tiba-tiba Carl pun datang dan berkata dia nggak bakal melarang Frank lagi untuk pergi, karena dia tahu Frank akan kembali. Di momen ini sebenarnya cukup dalam sih, artinya seolah-olah Carl menganggap Frank ini seperti anak kandungnya sendiri. Ia memberi nasihat seolah ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Frank.
Ia pun mengatakan bahwa ia telah menjamin pembebasan Frank dan mempertaruhkan karirnya untuk itu. Singkat cerita, Carl pun mengatakan bahwa tak akan ada lagi orang yang mengejarnya, jadi nggak ada gunanya untuk lari. Mendengar hal ini, Frank pun hanya terdiam dan Carl pun segera pergi meninggalkannya. Scene pun berganti dan weekend pun telah usai, namun Carl masih belum melihat kedatangan Frank di kantor. Carl pun di sini terlihat sudah pasrah apabila Frank memilih untuk melarikan diri dan mengkhianatinya. Sesaat setelah itu tiba-tiba seorang masuk ke ruangannya. Yap, dia adalah rekan kerja Carl. Terlihat kekecewaan dari wajah Carl di sini bahwa ia sangat mengharapkan kembalinya Frank. Di momen ini terlihat Carl sedang kesulitan memeriksa sebuah cek palsu dengan formula baru. Tiba-tiba seseorang langsung mengambil kaca pembesarnya dan menawarkan sebuah bantuan kepadanya. Yap, dia adalah Frank. Terlihat dari wajah Carl bahwa ia sangat bahagia atas kembalinya Frank tanpa harus ia kejar. Dengan cepat Frank pun berhasil mengidentifikasi cek tersebut dan ia pun memberikan semua rinciannya kepada Carl. Di sela-sela momen itu, Carl pun kembali menanyakan pertanyaan yang telah ia ulang berkali-kali, yaitu bagaimana cara Frank melewati ujian sehingga ia bisa menjadi seorang pengacara. Ya, tapi kali ini Frank menjawab pertanyaan tersebut dan dia mengatakan dia sama sekali tidak melakukan kecurangan apapun. Dia benar-benar belajar murni selama 2 minggu dan dia berhasil lulus dari ujian itu. Jawaban ini sontak membuat Carl kaget dan takjub sekaligus. Mulai dari hari itu, Frank dan Carl pun menjadi sahabat baik dan sama-sama bekerja untuk FBI. Dan ya, film pun selesai. Beberapa sumber mengutip bahwa Frank ini telah menikah selama 26 tahun dan memiliki 3 orang anak. Berkat keahliannya memeriksa keaslian cek, Frank digaji jutaan dolar per tahun dan Frank juga mendesain cek yang aman untuk digunakan setiap harinya oleh bank dan 500 perusahaan yang tergabung di Fortune. Dan yang paling penting adalah sampai hari ini Frank dan Carl masih menjadi sahabat yang baik.